Kalau secara bahasa, hijrah itu lawan kata dari wasol. Wasol itu artinya bersambung atau tersambung. Kemudian hijrah itu artinya terpisah gitu. Kemudian kalau kita tarik, hijrah itu adalah berpindah. Kemudian dalam agama Islam, hijrah itu terbagi atas dua. Yang pertama ada namanya hijrah hissi. Kemudian yang kedua ada namanya hijrah maknawi. Hijrah hissi itu kita berpindah, itu adalah raga kita. Jadi kita dari satu tempat pindah ke tempat yang lain, itu adalah hijrah hissi. Yang lebih tepatnya itu adalah ketika kita berada di lingkungan yang zolim, atau sekiranya kita tidak aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan itu, kemudian kita berpindah kepada negeri yang lebih aman, itu adalah hijrah hissi. Kemudian yang kedua adalah hijrah maknawi. Hijrah secara pemaknaan, hijrah dari hati kita berbuat dari buruk kepada yang baik, kemudian dari yang baik kepada yang lebih baik lagi, itu juga disebut dengan hijrah maknawi. Kita lihat atau belajar dari sejarah, barangkali kita pernah mendengar kisah, mohon maaf ya, seorang perempuan di mana kegiatannya itu adalah mohon maaf itu bahasanya, kemudian suatu ketika ia tersentuh hatinya untuk memberikan minum seekor anjing. Kemudian setelah itu Rasulullah kabarkan bahwasanya wanita itu di surga. Kemudian kisah berikutnya juga kita pernah dengar, ada seorang pemuda yang sudah membunuh 99 orang dalam hidupnya. Kemudian ia mendatangi seseorang, kemudian bertanya bahwasanya dia ingin berubah, ingin bertaubat, ingin hijrah. Tapi orang yang ditemuinya itu menjawab bahwasanya tidak ada lagi ampunan untukmu, tidak ada lagi peluang hijrah untukmu. Kemudian digenapkanlah pembunuhan itu menjadi 100 gitu. Setelah itu dia coba berjalan kembali, kemudian menemukan satu orang berikutnya, seorang alim. Kemudian dia bertanya, wahai saudaraku, aku telah membunuh 100 orang. Kemudian saya ingin bertaubat, saya ingin berhijrah, apakah mampu, apakah saya boleh, apakah saya bisa, apakah Allah akan mengampuni saya? Kemudian orang alim itu menjawab bahwasanya engkau sebenarnya bukanlah orang yang buruk, tapi lingkunganmu lah yang membuatmu buruk. Maka dari itu datanglah ke suatu tempat, di sana banyak orang-orang baik, berkumpullah dengan lingkungan yang baik, itu engkau akan Allah terima taubatmu, kemudian Allah akan perbaiki hidupmu. Kemudian dia berjalan, kemudian di perjalanan memang Allah takdirkan, Allah cabut nyawanya, kemudian meninggal. Kemudian di saat itu terjadi sebuah insiden perebutan malaikat ya, bahwasanya yang sekelompok malaikat mengatakan orang ini berdosa dan belum sampai tempat hijrahnya. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwasanya dia sudah berhijrah, dia sudah bertaubat. Akhirnya diukur di satu riwayat bahwasanya bumi itu memanjangkan jalannya, membuat dia lebih dekat dengan kampung tempat dia akan berhijrah itu. Dan alhamdulillah luar biasanya Rasulullah kabarkan bahwasanya orang itu masuk surga. Nah, ini sebenarnya gambaran-gambaran bukti cinta Allah kepada hambanya. Teman-teman, suatu ketika mungkin barangkali pernah berada di saat-saat yang dimana ketika kita mendengar azan, kemudian tersentuh hati kita ingin mendatangi masjid. Nah, itu berarti sudah ada dalam hati kita. Itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Kalau biasanya orang menyebutnya itu adalah hidayah. Kemudian juga kita pernah menemukan hal-hal yang sekiranya peluang untuk kita melakukan sesuatu yang buruk, kemudian juga tersentuh hati kita untuk meninggalkannya. Itu adalah bukti Allah sayang kepada kita, kemudian kita berusaha meninggalkannya. Sebuah pesan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dan beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Suatu kalimat yang barangkali ini menjadi penyemangat kita juga buat berhijrah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di depanmu. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau memiliki suatu urusan, maka serahkanlah kepada Allah, tanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau menginginkan suatu pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala.